Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Baik para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kesempatan malam hari ini bisa kembali berada dalam majelis yang mulia. Kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam hadis-hadis yang membicarakan bayani kasrati turuqil khair, yaitu hadis penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Baik, kita lihat sekarang hadis nomor 7 atau 123. Yaitu hadisnya sama seperti hadis sebelumnya, saking Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man goda ilal masjid aw roha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama goda aw roha." Siapa saja yang pergi ke masjid, goda yaitu pada pagi hari, aw roha pada petang hari, sore hari, maka Allah menyediakan untuknya sebuah hidangan pagi maupun sore hari di surga. Maka Allah menyediakan untuknya sebuah hidangan. Nuzulan di sini terjemahkan sini hidangan. Setiap pagi maupun sore hari di surga untuknya. Kata Imam Nawawi, an-nuzul adalah al-qutu warisku wa ma yuhayya'u lid-dhaif, yaitu makanan atau bahan makanan dan rezeki apa saja yang disediakan untuk tamu. Oh, berarti jamuan untuk tamu. Kalau dikatakan tadi balasannya, maka Allah akan menyediakan baginya makanan di surga setiap pagi dan petangnya pula. Kesimpulannya dari hadis ini, ingat kita masih mempelajari banyaknya jalan-jalan kebaikan. Faedah dari hadis 123 di sini kita simpulkan, yang pertama bahwasanya amalan manusia semuanya akan dibalas oleh Allah. Amalan manusia apapun itu akan dibalas oleh Allah. Dan balasan ini nantinya sesuai dengan amal perbuatan. Atau kaidah dalam bahasa Arab, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Bapak Ibu, pengertian tadi kita lihat siapa yang pergi ke masjid
Ini amalannya umum di sini ya. Siapa yang pergi ke masjid? Apa saja pekerjaan ke masjid kalau begitu? Sholat. Selain sholat apa? Nah, bersih-bersih masjid. Apalagi? Ta'lim, ngaji. Ya. Ini juga bisa. Bahkan yang kita sebut terakhir ini mungkin masjid-masjid kita jarang diisi seperti itu. Artinya masjid itu bukan hanya untuk sarana sholat 5 waktu saja. Semakin banyak kebaikan di dalamnya dilakukan, masjid ini makin berkah berarti. Jadi bukan hanya sebatas sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu sudah wajar. Memang masjid dibangun untuk itu. Namun kita butuh kegiatan-kegiatan yang lainnya lagi. Ya. Selain sholat tadi, dengan ngaji ini warga juga akan ngumpul di situ. Bahkan mereka akan semakin tersibukkan dengan majelis ilmu. Kalau anak-anak ya ada TPA ya, untuk belajar Iqra Quran. Ya. Remaja juga baiknya disediakan fasilitas sendiri. Sampai untuk yang dewasa dan sepuh itu juga disediakan waktu untuk ada majelis-majelis ilmu di dalamnya tadi. Bahkan mungkin untuk masalah majelis ilmu ini Bapak Ibu sekalian ini memperhatikan umur, dikarenakan gak mungkin bocah atau remaja gabung dengan simbah-simbah. Ya, kadang gak connect. Ya, yang anak-anak remaja yang ngertine YouTubean simbah-simbah mboten paham. Iya kan? Iya. Madrasah mereka itu ya madrasah YouTube. Simbah-simbah paham mboten YouTube? Mboten paham. Sehingga dunia mereka berbeda dengan dunia simbah-simbah. Sehingga ilmu yang masuk kepada mereka juga berbeda. Ya. Tidak bisa disamakan. Jadi dibedakan seperti itu. Intinya kegiatan di masjid tadi, siapa yang pagi atau petang hari pergi ke masjid, balasannya tadi kata Nabi SAW, a'addallahu lahu fil jannati nuzula, maka dia akan disediakan makanan di surga setiap pagi dan petang, setiap pagi atau petang, menunjukkan ada amalannya tadi pergi maka akan ada dapat balasan. Di samping itu di sini ada pengertian yang lain, nuzulan tadi. Nuzul tadi kan maknanya kan makanan yang dihidangkan. Ada juga pengertian yang lain ya, seperti disebutkan dalam kitabnya Ibnul Asir An-Nihaya fi Gharibil Hadits wal Athar. Dikatakan oleh Ibnul Asir makna nuzulan itu adalah pahala dan balasan di sisi Allah. Pahala dan balasan di sisi Allah. Berarti ini lebih umum daripada sekadar makanan yang dihidangkan tadi. Ini lebih umum lagi daripada itu. Jadi kita balik tadi, yang namanya setiap amalan manusia itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung kemudian kita mendapatkan balasan, dan balasan ini sesuai dengan amal perbuatan kita. Contoh misalnya lagi, amal itu dibalas sesuai dengan balasan sesuai dengan amal perbuatan kita. Nantinya kan kita semua akan melewati sirat. Pernah dengar sirat? Jembatan yang dibentangkan di atas neraka menuju surga. Siapa yang melewatinya? Orang-orang beriman. Orang kafir perlu lewat enggak? Sebagian ulama katakan enggak perlu. Langsung masuk jalan tol, nyemplung. Ngapain dihitung-hitung lagi capek-capek lewat situ? Ya tetap juga jatuh. Ya, logikanya kayak gitu seperti anggapan sebagian ulama. Ya, walaupun ada yang berbeda pendapat lagi. Namun untuk melewati sirat ini Bapak Ibu sekalian tergantung amalannya. Makin semangat dia itu beramal, maka makin cepat dia melewati sirat tadi. Makin malas-malasan dia itu beramal, maka makin lambat juga ketika melewati sirat.
Itu namanya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Faedah yang lainnya lagi dari hadis ini menunjukkan keutamaan pergi ke masjid. Keutamaan pergi ke masjid untuk ibadah. Walaupun dalam hadis tidak disebutkan kata ibadah, cuma dikatakan siapa yang pergi ke masjid. Namun kata Imam Ibnu Hajar, maksud hadis adalah dikhususkan bimay ya'tihi lil ibadah, dikhususkan untuk orang-orang yang mendatangi masjid untuk ibadah. Dan pokok ibadah itu sholat. Kata beliau pokok ibadah itu sholat. Maka yang dimaksudkan, yang dipentingkan sini adalah sholat. Maka ada keutamaan yang ketiga lagi. Hadis ini menunjukkan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Dan kalau ada keutamaan semacam itu, faedah yang berikutnya lagi menunjukkan bahwasanya masjid itu adalah tempat yang mulia, berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya. Sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan pula, tempat yang paling dicintai di muka bumi ini adalah masjid. Tempat yang paling dibenci apa? Pasar. Imam Nawawi katakan tempat yang paling dicintai itu adalah masjid karena di dalamnya itu berisi ibadah dan ketaatan. Sedangkan tempat yang paling dibenci itu adalah pasar karena di dalamnya itu ada ghis, penipuan, khidah, pengelabuan, ya, riba, ya, masalah riba juga ada di pasar. Ya, ada juga al-aimanul kadziba, sumpah-sumpah palsu. Demi Allah ini harga saya yang paling murah. Ya, yang lainnya tidak ada lagi yang semisal saya. Oh, Bapak datang di sini, Bapak itu demi Allah yang ke-10 loh saya belum kasih. Ya. Banyak nggak temukan kayak gini di pasar? Hah? Hobinya pedagang kayak gitu, sumpah palsu kata Imam Nawawi di sini. Juga di pasar itu orang-orang jauh dari zikir. Ya, jauh dari zikir sehingga tempatnya paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di masjid itu tempat turunnya rahmat. Pasar ya, itu adalah sebaliknya. Berarti kalau untuk menghindari hal tadi, isilah di pasar tadi dengan hal-hal yang tidak mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau tadi dikatakan di pasar itu ada penipuan, pengelabuan, jadi pedagang paling jujur. Kalau di situ ada sumpah-sumpah palsu, maka nggak boleh melariskan dagangan itu dengan banyak bersumpah. Di samping juga kita itu banyak bersumpah, itu malah melecehkan Allah. Banyak bersumpah itu malah melecehkan Allah, karena Allah disebut-sebut terus, malah dia tidak mengagungkan Allah. Juga kalau disebutkan tadi di pasar juga orang itu lalai dari zikir, ya berarti kita kalau jadi orang dalam pasar perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus hadis yang berikutnya lagi, hadis nomor 8 atau 124. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya nisa al-muslimat, wahai kaum muslimah, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin." Muttafaqun alaih. Wahai kaum muslimah, janganlah sekali-kali antara satu tetangga terhadap tetangga yang lainnya saling meremehkan.
Walaupun hanya dengan memberi kaki kambing saja. Artinya jangan sampai lupakan tetangga. Kalau mampu beri 1 kaki kambing saja, kalau punya yang paling remeh seperti itu, diberikan kepada tetangga. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Imam Nawawi, Al-Jauhari berkata, al-firsin itu adalah kaki binatang untuk unta. Sebagaimana halnya lafal al-hafir dipergunakan untuk kaki kuku binatang ternak. Jauhari juga menjelaskan, namun ada kalanya al-firsin itu digunakan sebagai kata isti'arah, pinjaman untuk menerangkan kaki kambing. Ini bukan bicarakan daging kambing loh. Namun cuma apa? Kaki kambing. Ada yang mau kasih kaki kambing untuk tetangga? Ada? Milih kasih kaki apa daging? Daging. Dan tangga lebih enak menerima daging tadi daripada kaki. Andai saja kita cuma mampu kaki kambing dan Allah beri rizki semacam itu, kalau ini mampu untuk diberi pada tetangga, beri semacam itu. Artinya mulai dari yang ringan dulu yang kita mau. Nah, faedah dari hadis ini yang bisa kita ambil, yang pertama, kita diperintahkan untuk memberikan hadiah dan sedekah walaupun dengan sesuatu yang sedikit. Kita diperintahkan untuk memberikan apa? Hadiah atau sedekah walaupun dengan sesuatu yang sedikit. Kalau kita mampunya cuma sedikit saja, seperti kaki kambing tadi, beri tadi hadiah. Mampunya dengan sedekah sedikit saja, yang lainnya mampunya 100.000, kita cuma mampu 2.000 rupiah. Beri sedekah walaupun cuma 2.000 rupiah. Ya, walaupun dengan sesuatu yang sedikit. Awalnya seperti itu dulu. Bahkan mungkin saja yang sedekah dengan 2.000 rupiah itu lebih ikhlas daripada yang lebih banyak daripada itu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan dilarang memiliki sifat pelit dan bakhil. Pelit atau bakhil. Kalau dalam bahasa Arabnya itu syuh. Asyuh. Pernah di antara doa ada disebutkan dalam kumpulan doa dari Syekh Said bin Waf Al-Qahtani. Dia rangkai bacaan doa, Allahumma inni a'udzubika minasyuh waj'alni minal muflihin. Ya Allah, Allahumma kini syuhan nafsi, doanya. Allahumma kini syuhan nafsi waj'alni minal muflihin. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat syuh. Apa tadi syuh? Pelit. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang beruntung. Ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat pelit. Ya, dan jadikanlah aku orang-orang yang beruntung. Karena ketika menjelaskan tentang masalah pelit di sini, Allah Subhanahu wa taala tutup dengan ayat ulaika humul muflihun wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari sifat pelit, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari sifat pelit, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Faedah yang lainnya lagi, dianjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Dianjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga.
Berarti di sini ditunjukkan Bapak Ibu sekalian, mulai dari orang-orang terdekat terlebih dahulu. Dengan tetangga-tetangga dulu. Kita buat baik. Baru setelah itu orang-orang yang lebih jauh. Faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, jangan remehkan kebaikan sedikit pun juga. Kita tidak boleh remehkan kebaikan sedikit pun juga. Mampunya berbuat baik dengan tersenyum manis, buat baik seperti itu. Mampunya untuk beri hadiah pada tetangga dengan sesuatu yang kecil saja, beri hadiah kepada mereka. Ya, beri hadiah kepada mereka, jangan diremehkan seperti itu. Kebaikan apapun yang bisa kita perbuat, maka kita perbuat ketika itu. Lagi di bawahnya hadis dari Abu Hurairah, hadis 125. Ini tentang masalah iman. Iman itu nanti bermacam-macam. Disebutkan dalam hadis ke-9 atau hadis nomor 125 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittun syu'batan." Iman itu mempunyai 70 sekian atau 60 sekian cabang. Iman itu mempunyai 70 sekian atau 60 sekian cabang. Fa'afdaluha, yang paling utama, qaulu, ucapan La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Wa adnaha, dan yang paling rendah, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batum minal iman, dan sifat malu itu adalah cabang dari keimanan. Sifat malu adalah cabang dari keimanan. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa maksud bid'u di situ? Lihat ada keterangan dari Imam Nawawi, al bid'u dengan ba di kasra dan terkadang dibaca fathah, bad'u, artinya mulai dari angka 3 sampai 9. Berarti kalau disebutkan 70-an, berarti 73 sampai 79 cabang. Atau 60-an, tadi dengan kalimat bid'u artinya 63 sampai 69 cabang. Lalu disebutkan wa adnaha, yang paling rendah tadi menyingkirkan gangguan dari jalanan, dan malu itu adalah bagian dari iman. Syu'bah di sini qit'ah, bagian atau cabang. Qit'ah itu potongan, atau kita sebut juga dengan cabang. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, iman itu bertingkat-tingkat. Iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Kemudian faedah yang kedua, iman itu punya 3 poin di dalamnya. Punya 3 poin di dalamnya. 1, iman itu berupa ucapan.
2. Iman juga berupa amal. 3. Iman juga berupa i'tiqad atau keyakinan. Lihat, berarti di sini iman secara ringkasnya para ulama salaf itu sebutkan qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ada ucapan, ada amalan, ada keyakinan. Tidak boleh dari 3 poin ini tidak ada. Tidak boleh iman cuma cukupkan dengan ucapan saja, nggak boleh. Kalau iman cuma dengan ucapan saja, tidak ada keyakinan dalam batin, nantinya jadi sifat orang munafik. Karena kalau orang munafik, dia tidak mau cuma menampakkan keyakinan saja, namun dalam batinnya tidak mau beriman. Jadi dalam batinnya tidak mau beriman, munafik seperti itu. Juga harus ada amalan. Tidak cukup dengan ucapan, tidak cukup dengan keyakinan. Maka para ulama itu syaratkan ya muslim ya harus sholat. Gak bisa cuma saya syahadat la ilaha illallah, saya yakini Allah itu esa, diyakini dalam batin juga. Enggak cukup, sampai ada apa? Amalannya juga. Bahkan ada ulama, bahkan ini keyakinan para sahabat, menyatakan bahwasanya sholat jika ditinggalkan kafir. Karena tidak ada amalan. Karena tidak ada amalan di sini. Jadi dalam iman itu ada 3 bagian. Ada 3 poin penting. Yaitu apa? Ucapan, amal, keyakinan. Ucapan, amal, keyakinan. Tidak boleh cukupkan dengan salah satu saja. 3-tiganya harus ada. Kemudian yang berikutnya lagi, iman terbagi-bagi, bukan satu bagian utuh. Kok bisa disebut seperti ini, Bapak Ibu sekalian? Iman itu terbagi-bagi, bukan satu bagian utuh. Karena kalau sebagian golongan itu yakini iman itu satu bagian, artinya kalau satu bagian ini cacat maka imannya tidak ada, alias Islamnya tidak ada. Seperti keyakinannya orang Khawarij, golongan yang namanya Khawarij. Ia katakan iman itu satu bagian. Oleh karena itu kalau orang melakukan dosa besar, kafir. Kenapa kafir? Dia anggap iman itu satu bagian. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya iman itu terbagi-bagi. Ada yang tingkatan tinggi, ada yang tingkatan rendah. Malu bagian dari iman. Dan tadi saya kembali lagi dulu. Tadi kan iman 3 bagian ya. Ucapan, amal, keyakinan. Berarti ucapan di sini tadi kalimat la ilaha illallah. Amalan itu menyingkirkan gangguan dari jalanan. Yang keyakinan amalan hati itu tadi rasa malu. Itu masuk amalan batin. Dan lihat di situ disebutkan ada yang tinggi kalimat la ilallah, ada yang rendah, menunjukkan itu ada terbagi-bagi itu iman. Sehingga konsekuensi yang berikutnya lagi ditulis, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman itu bertambah dengan ketaatan atau ibadah, dan iman itu berkurang dengan maksiat.
Iman itu bertambah dengan ketaatan dan iman itu berkurang dengan maksiat. Sehingga tidak mungkin ahli maksiat imannya itu sama seperti imannya Rasulullah dan Abu Bakar. Kalau dikatakan iman itu satu level saja, semuanya sama, berarti ahli maksiat yang main judi itu nanti sama imannya dengan Abu Bakar. Ya kan? Padahal iman tidak seperti itu. Iman itu yazid wa yanqus. Iman bertambah dan iman berkurang. Maka ada yang tingkat keimanannya tinggi, ada yang tingkat keimanannya itu rendah. Sehingga orang yang main judi sama enggak dengan imannya Abu Bakar? Enggak sama. Karena Abu Bakar itu rajin ibadah, imannya tentu lebih tinggi daripada ahli maksiat ini. Sedangkan ada golongan yang lain yang menganggap bahwasanya iman itu satu level. Abu Bakar dengan imannya pemabuk, pejudi itu sama. Karena tidak meyakini tadi bertambahnya dan berkurangnya iman. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, iman itu diusahakan. Jadi tidak bisa orang jadi beriman itu lewat mimpi datang begitu saja, nggak mungkin. Atau habis dari tempat manalah dia bertapa gitu, nggak lakukan sholat apa-apa, keluar imannya sudah tinggi, nggak mungkin. Iman itu diusahakan. Berarti kalau orang ingin imannya bertambah, dia paksa dirinya untuk sholat. Ya, kalau cuma sudahlah saya diam, saya gini, pasti iman saya bertambah, saya nggak perlu sholat lagi. Mungkin nggak iman bertambah? Nggak mungkin. Tanpa ada usaha ya untuk perbaikan diri, tidak mungkin imannya bertambah. Sama juga kalau ada maksiat, tidak dia itu usahakan keluar dari maksiat tadi, tidak mungkin imannya itu berubah. Jadi iman itu adalah suatu perkara yang diusahakan. Sehingga kalau orang yang imannya rendah, dia ingin naik imannya, naik lagi sampai punya iman yang sempurna, berarti harus diusahakan. Karena tadi ada level rendah tadi, menyingkirkan gangguan dari jalanan terus ada level yang tinggi. Nggak mungkin rendah ini mau nyampe yang tinggi kecuali dengan usaha dulu. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, ucapan la ilaha illallah adalah tingkatan iman yang paling tinggi. Namun diberi catatan di situ, tidak cukup sekadar ucapan. Tidak cukup sekadar ucapan. Karena kalau orang itu mengucapkan, bisa jadi sehari dia bisa 1000 kali. Iya kan? Bisa jadi 1000 kali. Namun ada yang mengucapkan segitu banyaknya, belum tentu berpengaruh pada imannya. Berarti la ilallah tidak cukup di lisan saja. La ilallah kembali ke masalah iman tadi. Iman tadi apa? Qaulun, amalun, i'tiqadun. Ada ucapan, ada amalan, ada keyakinan. Berarti la ilallah bukan hanya di ucapan. Harus ada juga apa? Amalannya mana? Kamu bertauhid, agungkan Allah, kemudian tinggalkan syirik. Kalau dia ucapkan la ilallah namun syiriknya jalan terus, mboten manfaat. Manfaatnya mana coba? Dia bisa nggak orang ucapkan la ilallah rajin tadi berbuat syirik, bisa nggak? Bisa. Nggak manfaat lagi karena amalannya sudah keliru.
Tambah lagi harus ada keyakinan. Bisa jadi dia ucapkan la ilallah, keyakinannya masih boleh ada sekutu selain Allah. Melanggar lagi. Ya, ini melanggar lagi. Maka 3 ini yang harus dipahami. Bahwasanya iman itu ya sama dengan la ilallah tadi. La ilallah itu sekedar ada di ucapan, namun tidak sekadar itu saja, ada juga dalam amalan, ada juga dalam keyakinan. Berarti yang ucapkan la ilaha illallah harus jalankan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Coba pikirkan dulu, Abu Thalib itu siapa? Paman Nabi SAW. Itu kan gak mau ucapkan la ilaha illallah. Padahal Nabi SAW sudah katakan pada pamannya saat sakratul maut loh ini. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang dimana dengan kalimat ini aku bisa berargumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib ucapkan enggak? Enggak. Padahal kan cuma sekedar ucapkan kan gampang saja kan? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya karena Abu Thalib itu lebih paham daripada kita makna la ilaha illallah. Dia tahu kalau ucapkan la ilaha illallah pasti harus tinggalkan budaya-budaya syirik. Dia tahu konsekuensinya seperti itu. Orang Islam saat ini gimana? Tahu nggak kayak gini? Tahu nggak kalau mengucapkan la ilaha illallah itu harus tinggalkan syirik? Nggak paham itu. Berarti lebih pintar siapa? Abu Thalib, Abu Jahal kan, dibandingkan dengan orang Islam saat ini. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu katakan, kok bisa ada orang Islam yang ngaku Islam saat ini kok lebih jahil, lebih bodoh daripada Abu Jahal. Jahal itu bodoh loh itu. Ya. Lebih parah daripada Abu Jahal tadi. Kita cuma tahunya saya kita Islam saja, syirik jalan terus. Ini lebih paham. Maka la ilaha illallah tidak cukup dalam ucapan. Ingat itu baik-baik. La ilaha illallah tidak cukup dalam ucapan. 3 hal tadi ada dalam ucapan, amalannya itu apa, ditambah dengan keyakinannya itu apa. Faedah yang berikutnya lagi, jangan remehkan kebaikan. Walaupun cuma menyingkirkan gangguan dari jalan. Gangguan ini kayak apa toh gangguan? Ada batu, duri, kayu, paku. Kalau yang kecil-kecil kayak gini saja Islam itu larang, itu ditaruh tengah jalan ganggu orang. Gimana lagi kalau ada sesuatu yang besar coba? Itu baru yang ringan. Batu diletakkan, ada duri diletakkan situ kan? Coba bayangkan gimana kalau orang itu naruh bom. Untuk apa? Untuk celakakan orang lain, walaupun itu pelaku maksiat di situ. Boleh enggak? Enggak boleh. Yang ringan seperti ini saja tidak boleh, ada batu situ orang bisa kesandung, apalagi sampai buat orang mati tadi dengan diletakkannya bom sembarangan. Walaupun dia ngaku ini untuk memberantas maksiat, enggak boleh. Kemudian faedah yang lainnya lagi, malu adalah bagian dari iman. Dan hadis ini menunjukkan keutamaan malu. Hadis ini menunjukkan keutamaan malu. Lantas malu yang bagaimana yang dinilai itu kebaikan? Yaitu malu yang dapat mengantarkan melakukan kebaikan atau tercegah dari maksiat. Ya, dia malu yang bagaimana yang baik? Lihat. 1. Malu yang dapat mengantarkan kepada kebaikan. 2. Malu yang dapat mencegah dari maksiat. Coba diulang. Malu yang bagaimana yang dapat kebaikan?
Satu, malu yang dapat mengantarkan pada kebaikan. Dua, malu yang dapat mencegah dari maksiat, mengantarkan pada kebaikan. Ya, kalau malu ini dapat mengantarkan pada kebaikan, wah saya malu pada Allah, saya tetap harus sholat. Ya. Malu dengan dirinya, dia ngaku Islam namun tidak ada ibadah, maka dia malu pada Allah, maka dengan ini mengantarkan dia pada kebaikan. Ada juga malu ya karena malu kepada Allah, malu yang didasari ikhlas. Malu ini juga mencegah dia dari maksiat. Namun ada yang sebaliknya, ada yang malu untuk sholat karena malu dengan tetangganya dan teman-temannya. Malu ini kebaikan atau tidak? Tidak. Saya malu mengenalkan jilbab bagi wanita. Saya malu mengenakannya. Saya mau nanti dibilang teman-teman lah sudah berubah, sudah hijrah, sudah pakai pakaian seperti ini, sok syar'i, sok ini, sok ini. Kalau dia malu karena temannya sampai dia tinggalkan kewajiban, tercela dia. Karena dia malunya karena manusia. Berarti dia bukan cari ridha Allah namun cari ridha manusia. Sama juga masih kumpul-kumpul dengan temannya dulu, ini senangnya judi, ini senangnya minum. Saya itu malu kalau tinggalin mereka, nanti mereka bilang saya itu sombong. Saya tetap bergaul biar punya hubungan yang baik. Maka malu ini bukan malu yang mendatangkan kebaikan, karena malu ini sudah mencari ridha manusia, bukan lagi cari ridha Allah. Malu yang benar itu kalau kita ingin cari ridha Allah. Kalau cari ridha manusia nggak dapat kebaikan, nggak dapat pahala. Ya, itu baru yang dikatakan oleh Nabi SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu tidaklah mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Ya, malu itu selalu mendatangkan kebaikan. Atau kata Nabi SAW, wa ma kana al-haya'u fi syai'in illa zana. Tidaklah malu itu ada pada sesuatu selain malu itu akan menghiasinya. Jadi malu ini akan buat sesuatu itu jadi baik. Namun tadi kalau malunya sudah tujuannya untuk mencari ridha manusia, bukan ridha Allah, maka tidak akan mendatangkan kebaikan lagi. Dan ini ingat, ini jadi dalil pokok tentang masalah iman tadi. Dan beberapa aliran yang menyimpang, penyimpangannya itu karena masalah iman tadi yang keliru. Orang Khawarij, ya, Mu'tazilah keliru dalam masalah iman. Orang Murji'ah juga keliru dalam masalah iman. Ini orang-orang yang menyimpang dalam masalah iman ini. Khawarij tadi ya, dia katakan bahwasanya iman itu satu kesatuan. Maka ada istilah, kalau orang muslim itu sudah masuk neraka, tidak keluar-keluar lagi, bagaikan unta yang masuk dalam lubang jarum, alias mustahil. Pemahaman Khawarij. Ya, ini pemahaman Khawarij. Menyelisih dalil yang banyak. Islam tidak ajarkan seperti itu. Khawarij tadi katakan gimana? Kok bisa kekal dalam neraka? Gak keluar-keluar lagi. Karena iman itu satu bagian. Satu kesalahan itu ada karena dosa besar, maka imannya total hilang. Ahlussunnah wal Jamaah tidak kayak gitu. Ahlussunnah wal Jamaah katakan apa? Iman itu terbagi-bagi. Bukan satu bagian. Jadi ada yang dilakukan itu nanti iman ini tidak terpenuhi, Islamnya masih ada. Namun ada keimanan, kalau ini tidak terpenuhi, Islamnya semuanya batal. Itu kalau melakukan syirik. Namun ada iman yang tidak terpenuhi, misalnya kita tidak mencintai saudara kita secara utuh, tidak membantu orang lain. Nah, imannya berkurang di sini. Namun bukan iman itu hilang secara total. Ini jadi ada pokok yang biasa disebutkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama sebut dalam kitab-kitab akidah untuk menerangkan pemahaman iman yang benar dan pemahaman iman yang keliru tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai tadi berarti hadis 125.
Baik, jika ada yang ingin bertanya langsung atau lewat tulisan, monggo silahkan. Ada yang nanya langsung lewat mic. Belakang dulu Pak Kusnan. Allahumma kini, pakai qaf, Q nanti ya. Allahumma kini syuhha, pakai shin yang tebal. Enggak, tadi saya salah lafaz tadi. Allahumma kini syuhha nafsi, syuhha pakai ha, syuhha nafsi waj'alni minal muflihin, minal muflihin, minal muflihin, muflihin, muflih dari kata falah, muflihin. Allahumma kini syuhha nafsi waj'alni minal muflihin. Allahumma kini syuhha nafsi waj'alni minal muflihin. Artinya, ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat pelit dan jadikanlah aku orang-orang yang beruntung. Dan jadikanlah aku orang-orang yang beruntung. Sampun Ji? Masih? Sampun Pak Kos? Pon. Ada lagi? Tadi ada perintah bahwa kita sama tetangga disuruh saling beri hadiah. Ya. Tapi ketika mana kalau kita itu bertetangga, tapi dia itu gimana ya? Nengke itu. Nah, kita juga berusaha menegur, tapi kok tidak. Gimana sebaiknya sikap kita? Apakah kita diamkan aja atau gimana? Kalau dikasih hadiah, cuek juga dia. Kalau kasih hadiah, dia sembunyi, anaknya yang menerima. Ya sudah, kasih aja terus. Pokoknya jelek tidak boleh dibalas jelek. Jelek itu dibalas dengan kebaikan, biar masalahnya rampung. Kalau dia itu dibuat baik terus, lama-lama hatinya lembut sendiri. Wah, tangga saya ini kok baik sekali, saya kok cuek dengan dia, kok itu malah dikasih terus. Pasti nggak ada masalah lagi selanjutnya. Terus seperti itu. Ya, jadi yang jelek tidak dibalas dengan jelek pula. Dia cuek dengan kita, nggak dibalas cuek juga. Tetap disapa, disenyumin, ditegur. Bisa dikasih hadiah tadi, kaki kambing aja lah. Kalau kaki kambing terlalu meremehkan berarti. Kasih daging berarti. Ya. Kasih lebih.
Jangan dicuekin. Maka masalah nanti bisa selesai untuk itu. Hubungannya juga akan kembali baik. Ya, seperti itu. Pon, ada lagi. Apa? Setelah Sholat syuruk, isyraq yang pagi-pagi itu. Sholat duha. Itu doanya kan saya belum paham, tolong diulang doanya. Kemarin saya sudah kasih doanya belum? Allahumma gfirli. Dicatat. Kau sesok kon baleni meneh. Catat. Biar besok nggak nanya-nanya lagi. Allahumma gfirli. Kon nyatet nih kok. Mangko poin. Coba di kertas itu. Allahumma gfirli wa tub alayya. Tub pakai ba ya. Wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Antat tawwabur rahim. Diulang coba. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca berapa kali? 100 kali. Pon. Baik. Tadi keliru waknya. Wa tub alayya tadi. Cuman tawwabur rahim kan. Pon. Ada lagi. Baik, saya jawab lewat kertas. Ustadz, bagaimana hukumnya mengikuti acara donor darah yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi? Boleh? Namun baiknya untuk donor darah ini tidak minta gantian bayaran. Dikarenakan apa? Ada larangan jual beli darah. Ya, ada larangan jual beli darah. Jadi kalau dia donorkan darah tujuannya untuk dapat upah, dapat uang, nggak boleh. Nah, ini masalahnya kalau beli darah beda lagi. Karena ada biaya lain sepertinya di situ. Baik, ya. Bagaimanakah yang dimaksud dengan Ustadz syubhat? Apakah benar kita harus hati-hati, bahkan jangan mengambil ilmu darinya? Kalau mau mengambil ilmu, lihat seorang dai atau ustadz itu rujukannya benar atau tidak. Yang kedua, ciri-cirinya lagi, lihat dia dukung-dukung amalan yang ada tuntunan ataukah tidak, atau malah membuat kita jauh dari tuntunan, atau malah membela yang tidak ada tuntunan, yang ini jadi tradisi masyarakat. Kalau dia cari dalil untuk bela yang tidak ada tuntunan tadi, nah itu tanda-tanda ustadz yang nggak baik atau kiai yang nggak baik. Karena harusnya bukan kita itu yang tundukkan pendapat-pendapat ngikut apa yang sudah tersebar di masyarakat, namun harus luruskan sesuai dalil Al-Quran dan hadis. Dalil itu bukan ngikut orang, namun orang yang disuruh ngikutin dalil. Dalil ini yang nanti jadikan rujukan orang-orang untuk beragama, bukan dalil nanti ngikut orang. Wah, ini orang ini seperti apa, kita pakai dalil ini saja. Akhirnya agama jadi nggak benar. Ya, agama yang benar bagaimana? Ini dalil ada, posisikan dalil, nerima dalil tadi. Ini ada dalil Al-Quran, ini ada dalil hadis, kita yang ngikuti dalil, bukan dalil yang menyesuaikan apa yang terjadi di masyarakat. Ya, paham ya bedanya ya? Nah itu, maka kita nanti akan tunduk nanti pada perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kita jadikan dalil ngikut-ngikut orang, itu namanya nggak tunduk. Itu juga namanya bukan sami'na wa ata'na, bukan. Dia kali nanti dalil. Oh, kalau mau jadikan halal pakai dalil ini saja. Oh, ini kalau mau ngakui tradisi ini benar pakai dalil ini saja. Semua bisa buat seperti itu. Kita tidak hormat lagi pada dalil.
Ya, dalil tadi kita posisikan ini dalil loh ini Al-Qur'an, ini hadis. Ikuti dalil saja sudah. Walaupun nanti bertentangan dengan hawa nafsu kita sebelumnya. Walaupun nanti bertentangan dengan apa yang jadi tradisi di tengah-tengah masyarakat kita. Kita ikuti dalil, gitu. Jadi tahu. Walaupun kita dikucilkan oleh umum. Biasa dikucilkan, baru dikucilkan, belum dibunuh. Iya kan? Dulu itu sampai mati loh itu gara-gara orang ikuti dalil itu. Baru dikucilkan kan? Wah biasa dikucilkan. Dicuekin, dikucilkan ya biasa. Yang luar biasa itu kalau sampai mati itu baru. Gitu. Paham ya? Baru dikucilkan. Kalau dicegat tengah jalan, oh kamu masih mengikuti tuntunan, wah kamu saya bunuh. Nah itu baru luar biasa. Sampai manakah batasan aurat anak perempuan kepada bapaknya yang boleh dilihat ketika di dalam rumah? Kalau anak perempuan dibagi sebelum balik dan sesudah balik. Kalau sebelum balik tidak ada batasan aurat. Namun kalau sesudah balik maka cuma yang wajar saja yang boleh dilihat. Asalnya kalau dengan sesama mahram antara pusar sampai lutut saya tidak boleh dilihat. Namun baiknya lebih daripada itu. Artinya anak ini dalam rumah dia tidak boleh pakai pakaian bebas juga kepada orang tuanya. Artinya dia masih boleh pakai untuk yang pakaian kaos, ya celana bisa, rambutnya masih boleh kelihatan, namun tidak lebih daripada itu lagi. Ya beda seperti dia ketika anak-anak. Bolehkah seorang ibu berpakaian tipis seksi ketika di dalam rumah, sedangkan di rumah tersebut ada juga anak laki-laki atau menantunya? Baiknya di dalam kamar saja. Oh, ada anak sama mantunya. Jadi untuk suami saya dalam kamar. Malah bagus kalau dalam kamar, ya kan Pak? Suami nggak mungkin selingkuh ini. Ketika tidur, apakah seorang laki-laki harus berpakaian yang menutupi aurat, dan bagaimana dengan perempuan? Apakah lebih baik juga menutup aurat? Kalau cuma laki-laki di kamarnya sendiri, bebas bagi dia, tidak ada yang melihat. Kalau ini bujang ya, kalau ini bujang. Perempuan juga demikian, bebas bagi dia. Kalau laki-laki dan perempuan suami istri, bebas lagi. Gak jelas pertanyaannya itu. Sholat berjamaah di masjid adalah lebih utama. Apa ini juga berlaku untuk wanita? Karena saya pernah mendengar bahwa sholat wanita yang utama adalah di rumah. Kata Nabi SAW, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Tempat sholat yang paling baik untuk wanita, untuk ibu-ibu itu adalah di bagian paling dalam dari rumahnya. Sholat yang paling baik. Yang katakan siapa? Nabi SAW. Ini tidak bisa dibantah dengan perkataan kita, pakai logika kita nggak bisa. Ada sebagian ibu-ibu yang nggak setuju. Wah dulu kan di zaman Rasul dulu kan mungkin wanita itu keluar itu bahaya. Bahaya dulu apa sekarang coba? Zaman ini mau lihat atas itu salah, lihat bawah lebih salah lagi kan? Iya. Lebih rusak sekarang. Dulu itu Nabi SAW katakan khairun nasi korni, sebaik-baik generasi generasiku. Dulu generasi para sahabat, ya. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, lalu generasi setelahnya dan setelahnya lagi. Berarti makin nambah zaman, makin bertambah waktu, keadaan akan semakin rusak. Perselingkuhan di zaman Nabi pernah terjadi. Namun kalau sekarang coba, pernah apa banyak? Banyak. Semakin rusak, maka tidak bisa dibantah dengan logika. Manut saja. Maka istri lebih baik sholat di rumah, namun tidak menghalangi istri untuk datang ke masjid untuk sholat. Masih boleh sholat di masjid. Tidak ada larangan dalam hadis ini.
Cuma kalau dia mau milih sholat di rumah atau di masjid, dia milih di rumah. Kalau ke masjid masih boleh. Hukumnya boleh-boleh saja. Bagaimana cara menasihati orang dekat yang suka meremehkan amalan kebaikan yang sunnah, sekaligus suka meremehkan amalan-amalan buruk, semisal mendengar musik padahal sudah mendapatkan ilmunya. Bagaimana cara menasihatinya? Pelan-pelan nasihati orang. Tugas kita menasihati itu ada 3. Ya, 3 cara atau 3 langkah seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Yang pertama, nasihati dengan ilmu. Yang kedua, dengan lemah lembut. Yang ketiga, dengan sabar. Diulang. Yang pertama dengan apa? Ilmu. Pakai ilmu dulu, bukan pakai emosi. Yang kedua, lemah lembut. Enggak boleh dengan marah-marah dulu. Yang ketiga, sabar. 3 ini dilakukan, insya Allah nasihat itu mudah untuk diterima. Kalau tidak ada sabar terakhir, kita akan putus asa. Sudahlah, saya nggak mau nasihati orang ini lagi. Namun kalau ada sabar, dia pelan-pelan. Sekarang nggak diterima, besok lagi saya nasihati. Nggak diterima lagi, besok saya nasihati. Seperti itu cara untuk menasihati orang lain. Bagaimana sikap kita jika memiliki tetangga yang suka berutang dan tidak melunasi? Apabila tidak diberi akan marah-marah. Ya sudah, nggak usah beri lagi. Dia marah terus, nggak usah diberi lagi. Ngapain di blacklist saja? Pak, jenengan kemarin sudah saya pinjamin. Ini kan nggak mau kembalikan lagi. Saya nggak ada lagi. Saya punya kebutuhan. Bilang aja punya kebutuhan. Kebutuhan banyak kok. Ingat, Bapak Ibu-ibu, orang yang meminjamkan uang pada orang lain, posisinya itu tugas utama paling pokok setelah dia pinjamkan uang, pasti yang harus dituntut adalah banyak-banyak sabar. Uang itu belum kembali loh. Ditagih pun itu belum tentu juga dikembalikan. Sehingga tugas pokoknya adalah banyak-banyak sabar. Berarti dia banyak mengorbankan diri dan mungkin di sini dia banyak rugi juga di sini. Dan memang tugasnya seperti itu karena memberikan pinjaman atau utang adalah menolong orang lain. Bagaimana cara kita membersihkan najis di lantai keramik? Misalkan pipis anak kita. Apakah setelah pipis yang kita lap atau bersihkan dengan kain, kita siram lagi dengan air untuk membersihkan sisa najisnya? Bagaimana cara kita menyiramkan air tersebut? Apakah harus sampai keluar rumah? Cukup asal mengalir saja. Ingat, najis itu dianggap hilang kalau bau, rasa, warna hilang. Ya, bau, rasa, warna itu hilang. Berarti apa? Saran saya disiram tadi kencing tadi. Ya, dibawa kencing ini dibawa, bekas-bekasnya juga keluar. Atau itu pakai kain lap, dilap, dimasukkan dalam wadah, ambil lagi, lap lagi, dimasukkan terus sampai ini terlihat kering, tidak ada lagi baunya, rasa ataupun warnanya. Kalau sudah terpenuhi 3 ini itu hilang, berarti sudah dianggap suci. Bagaimanapun caranya, ya seperti itu. Terus bagaimana jika seorang akhwat waktu sholat tanpa sengaja atau tanpa kita ketahui rambutnya ada yang keluar atau tampak dan baru kita tahu setelah selesai sholat, apakah sholatnya sah? Jika aurat terbuka tanpa sengaja dan ini berlangsung di dalam sholat, ya maka dia boleh melanjutkan sholat, boleh dianggap sholatnya itu sah karena baru diketahui habis sholat. Namun kalau di tengah sholat itu auratnya terbuka dan dia tahu auratnya terbuka, namun tetap lanjut sholat, sholatnya batal. Ini baru berlaku tadi sahnya ini kalau setelah sholat itu baru tahu rambutnya itu terbuka. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana hukum uang pensiun PNS? Halal. Karena jumlah yang disetorkan waktu masih bekerja berbeda dengan jumlah yang diterima ketika setelah pensiun. Apa termasuk kategori riba? Wallahu alam tidak termasuk riba. Yang lainnya itu barangkali adalah jasa dari orang tersebut yang diberikan oleh negara dalam bentuk uang. Wallahu alam bishawab. Kita cukupkan pengawasan untuk malam hari ini. Dan insyaallah kita ketemu lagi pada pertemuan pekan depan. Dan diumumkan tanggal 8 itu Ahad Pon, insyaallah ada pengawasan di Masjid Agung Manunggal Bantul jam 7:30 sampai jam 9. Ya, ini dibuat rutin setiap Ahad Pon jam 7:30 sampai jam 9 pagi tadi. Ya, demikian
kita cukupkan, kita tutup. Mudah-mudahan majelis ini bawa kebaikan bagi kita sekalian dan kita juga diberikan taufik untuk senantiasa menjaga amal soleh kita. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.